Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwa nasab itu bisa membawa efek kemuliaan pada keturunannya, iya, tetapi hubungan nasab itu bisa menjadi putus hakikatnya apabila akidahnya sudah tidak sama atau sudah murtad atau dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap mustami di Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo serta yang sedang dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Dari peristiwa dialog Nabi dengan para sahabat yang mempertanyakan tentang kemuliaan seseorang manusia yang ditanya, ini ada beberapa fawaid yang bisa kita ambil. Bahwa yang pertama, memang ada di dalam Islam itu diakui adanya perbedaan nasab. Nasab itu keturunan, ya, jalur keturunan. Jadi ada nasabnya Yai Sofyan misalkan, ada nasabnya siapa begitu. Nah, nasab itu adalah keturunan. Dan memang di dalam beberapa pengajaran di dalam Islam itu nasab ini memang ada perhitungannya gitu. Misalkan di dalam rangka menikahi wanita, laki-laki yang ingin menikahi wanita, itu yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Pertimbangannya itu ada beberapa poin yang harus ditinjau. Yang pertama cantiknya, kedua limaliha, hartanya, lijamaliha, limaliha, li ashabiha atau linasabiha. Ini nasabnya, keturunan siapa. Kemudian yang keempat lidiniha, ya ini agamanya, akhlaknya, ilmunya dan seterusnya yang menyangkut spiritualnya. Kalau dalam falsafah Jawa Madura itu ada bibit apa Pak? Bibit, bebet, bobot. Saya nggak paham. Bibit itu ya diantaranya nasab itu. Bebet itu mungkin apa ya? Bebet itu mungkin ini Pak, subur tidaknya barangkali ya. Kalau bobot itu mungkin kualitas orangnya. Itu kayaknya sih. Allah alam shawab. Tapi nasab itu memang diperhitungkan di dalam Islam. Bahwa nasab dari seorang pencuri, dari seorang yang ahli maksiat itu berbeda dengan nasab dari seorang yang ahli ibadah. Misalkan nasab kiai berbeda dengan nasab yang tidak kiai. Tetapi Bapak Ibu sekalian, itu pun juga tidak mutlak begitu, tidak mutlak. Setidaknya kalau nasab orang baik-baik, setidaknya dari kecil dia diorientasikan kepada kebaikan. Diorientasikan itu maksudnya dididik, diberi contoh, dikondisikan untuk menjadi baik. Di lingkungan keluarganya orang tuanya sholat dan seterusnya. Diorientasikan, difamiliarkan dengan kegiatan sedekah dan seterusnya. Kalau dari nasabnya orang yang tidak baik, ahli maksiat, ya sudah, meskipun yang ahli maksiat itu tidak menginginkan anaknya ikut menjadi ahli maksiat, tetapi ya dingajikan juga Pak. Anaknya pelacur itu ya diantar ke TPA kalau sore. Aneh ya Pak, diantar ke TPA. Kadang dipondokkan juga loh Pak, gitu. Dipondokkan. Itu menunjukkan bahwa maksiat yang
maksiat atau kemaksiatan yang dilakukan yang bersumber dari apa? Dari syahwat, itu cenderung tidak ingin ditiru oleh keturunannya. Jadi maksiat itu kan dua, kemarin sudah kita sampaikan ya. Maksiat itu sumbernya dua. Maksiat itu apa? Maksiat itu penyelisihan terhadap hukum Allah, itu maksiat. Jadi maksiat itu tidak hanya terlokalisir dalam hal apa? Dalam hal penyelewengan, penyimpangan seksualitas, tidak gitu. Orang melacur, orang itu maksiat, iya. Tetapi maksiat itu tidak terbatas dari lingkup penyimpangan seksualitas yang terhadap orang yang tidak halal. Bukan itu. Jadi semua bentuk penyelisihan terhadap hukum-hukum Allah itu disebut maksiat. Nah, maksiat ini sumbernya dua. Ada maksiat yang bersumber dari apa tadi? Dari syahwat. Dari syahwat, yakni pemuasan terhadap diri. Mungkin maling, itu syahwat. Ingin memperoleh harta dengan cara yang mudah. Ada maksiat syahwat yang dalam orientasi seksual misalkan, ya, termasuk berhubungan dengan yang tidak halal, itu maksiat dalam arti syahwat. Syahwat dalam arti terhadap lawan jenis. Ada syahwat terhadap harta benda, mungkin juga dagang, tetapi dia ingin jalan pintas sehingga curang dalam menimbang, curang dalam bertransaksi dan seterusnya. Ini dari syahwat. Nah, dari syahwat ini cenderung disadari sebenarnya bahwa itu adalah penyimpangan. Pak, koruptor itu nyadar, Pak, bahwa yang dia lakukan itu korupsi, itu nyadar. Sehingga saya sering omong-omongan sama pejabat itu sering, ini nggak saya bawa pulang uang ini uang nggak jelas. Tahu loh Pak kalau itu uang nggak jelas, Pak. Dia cenderung nggak ingin ngasih makan keluarganya itu dengan harta yang nggak jelas itu. Nah, itu ya koruptor tingkat kecil-kecilan lah, tingkat kabupaten, tingkat kecil-kecilan, mungkin ya jutaan atau berapa begitu. Tapi kalau sudah triliunan itu nggak mungkin Pak nggak dibawa pulang, Pak. Nggak mungkin nggak dibawa pulang, nggak bisa, sudah pasti dibawa pulang, pasti untuk makan keluarganya. Artinya apa? Kemaksiatan yang bersumber dari syahwat itu memang cenderung disadari, penyelewengannya itu disadari, dan dia tidak ingin keturunannya ngikut. Ini nasab tadi. Yang kedua, maksiat yang bersumber dari subuhat. Ini yang kemudian yang setan sangat demen sekali dengan subuhat. Ini adalah suatu kesesatan, satu kemaksiatan yang pelakunya tidak menyangka kalau itu kemaksiatan. Pelakunya menyangka bahwa itu adalah ibadah. Ini parah ini Pak, parah wis. Bahasane medsos itu ya angel, sudah ini angel ini. Dituturi pun juga angel, wani perang kadang-kadang Pak. Yang dilakukan itu adalah bentuk kemaksiatan, kebid'ahan, kemaksiatan, namanya penyimpangan terhadap ketentuan Allah itu kan kemaksiatan. Apakah kebid'ahan, apakah kemusyrikan. Mereka menyangka itu adalah kebenaran, sehingga potensi untuk bertaubat itu ini ada Pak, sangat jauh gitu. Kalau tidak benar-benar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan cenderung diturunkan, diajarkan kepada keturunannya. Ini yang bahaya. Jadi kemaksiatan ini yang kalau bersumber dari syahwat ini masih peluang taubatnya masih besar, Pak. Karena di saat dia melakukan kemaksiatan, dia nyadar bahwa itu adalah kemaksiatan. Itu loh. Tetapi yang bersumber dari subuhat ini, subhanallah, mereka mati-matian untuk meyakini itu. Bahkan orang yang menerangkan tentang hal yang tidak benar itu dianggap kemudian memecah belah dan seterusnya. Nah, ini repot sudah. Maka dalam kajian-kajian internal terbatas seperti ini, ya kita sampaikan itu sebagai penjelasan ilmiah bahwa kebid'ahan itu adalah hal ritual ibadah yang tidak dicontohkan, yang tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Itu ya. Karena apa? Karena agama sesuatu, tidak satu pun hal yang
yang menyelamatkan dari siksa neraka yang belum disampaikan, dan tidak satu hal pun yang bisa memasukkan amaliyah ibadah yang bisa memasukkan ke dalam surga belum disampaikan, tidak satu pun. Maka agama ini telah sempurna. Maka sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada pensyariatan baru yang boleh dikerjakan itu. Maka dalam mengerjakan ritual ibadah wajib ada dalil yang memerintahkan. Ini panjang pembahasannya. Tetapi bahwa nasab itu penting, iya. Karena nasab itu akan mewarnai perjalanan seseorang. Setidaknya karena sejak kecil dia terorientasi oleh apa kebiasaan leluhurnya. Itu ya Bapak sekalian. Tetapi ini pun tidak mutlak. Karena tidak mesti juga anak seorang nabi menjadi nabi, anak seorang kiai menjadi kiai. Kadang yang terjadi malah ada anak nabi menjadi penentang pertama dakwah ayahnya. Anak seorang kiai, anak seorang ustadz jadi penentang utama atau pembangkang utama dari apa yang disiar-siarkan oleh orang tuanya. Ada juga ini, ada juga. Tetapi bahwa secara fitrah nasab itu akan terbawa oleh keturunannya, warnanya, nuansanya, itu iya. Buah tidak jauh dari jatuh, tidak jauh dari pohonnya, iya. Buah kelapa yang jatuh di sekilo yang ke selatan itu ada pohon manggis. Ya nggak mungkin pohon kelapa di sini jatuh gelundung sampai ke pohon manggis 1 kilo ke selatan, nggak mungkin. Di sekitar pohon manggis itu ya yang jatuh adalah buah-buah manggis. Di sekitar pohon kelapa yang jatuh adalah buah kelapa. Ini nasab, Pak, nasab. Dan di dalam Islam itu memang ada pengakuan terhadap keutamaan nasab itu. Yang kedua, bahwa keutamaan nasab merupakan keutamaan nasab itu dipersyaratkan oleh ketakwaan. Tadi sudah kita singgung, anak kiai kalau tidak takwa ya tidak perlu kita pilih atau tidak dinilai sebagai orang yang mulia. Anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Kan'an, di mana sampai akhir hayatnya, di mana Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya sudah timbul tenggelam, sudah sakaratul maut tenggelam, dimintakan pada Allah, ya Allah, sebenarnya dia putraku, ya Allah. Dan Allah menyatakan dia bukan putramu. Jadi secara ideologi, jadi nasab itu secara ideologi, secara akidah itu akan terputus dengan sendirinya apabila akidahnya tidak sama. Seorang yang anaknya murtad, kemarin ada yang tanya, murtad terus kemudian hidupnya senang, hidupnya menjadi baik setelah murtad, setelah memeluk agama lain itu, dan orang tuanya yang masih muslim ini bangga gitu, dicerita-ceritakan, oh lu enak jadi agama, ikut agama sana enak. Dan dari sisi syara, dari sisi pensyariatan, orang yang sudah berbeda akidah itu sudah putus nasabnya, itu sudah putus nasabnya, meskipun anak itu adalah anak laki-laki. Terputus saling mewarisi, sudah tidak saling mewarisi. Terputus nasab itu ya artinya ya sudah terputus nasab, tidak bisa saling mewarisi, kemudian tidak bisa menjadi wali dan seterusnya. Ini nasab. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Kan'an itu secara akidah sudah bukan anaknya, karena tidak mau mengikuti akidah yang dibawa, tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu ya. Jadi meskipun dia keturunan Nabi, cicit Nabi, Ba'alawi dan lain sebagainya, terlepas dari kontroversi Ba'alawi diakui atau tidak, seandainya pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Fatimah kemudian dengan Ali punya Hasan Husain kemudian berketurunan benar betul-betul misalkan, itu pun juga tidak menjamin. Harus kita ikuti ajarannya apabila tidak memenuhi kualifikasi keilmuan yang syar'i.
Kan gitu Pak. Jadi bahwa dia mulia sebagai keturunan Nabi, iya, tetapi tidak bisa kita ambil ajaran-ajaran dari dia apabila dia tidak memenuhi kualifikasi ketakwaan itu. Jadi jangan sampai dia keturunan Nabi terus apapun diiyakan gitu. Karena seberapa banyak apa sih Pak namanya keturunan Nabi, kalau di kita dikenal apa, Habib ya? Iya, dikenal Habib lah. Tapi di tempat-tempat lain itu dikenal Sayyid ya, sebenarnya Sayyid. Itu Habib itu tidak otomatis itu. Dan juga tidak bisa disamaratakan bahwa semua Habib itu buruk gitu. Ada orang-orang Ta'alawi yang memang ya namanya oknum, ada, tetapi tidak bisa disamaratakan semua buruk, juga tidak bisa disamaratakan juga semua pasti baik begitu. Kembali kepada ketakwaan itu, kembali kembali mengikuti dalil dasarnya, inna akramakum indallahi atqakum, siapapun dia, bah keturunan Nabi, bah keturunan kiai, bah keturunan siapa, keturunan orang biasa. Kalau ternyata keturunan orang biasa itu lebih bertakwa, ya dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasab ini bukan harga mati. Dia keturunan Nabi, cicit Nabi yang ke 100 berapa sekalipun, kalau dia tidak bertakwa, ya dia tidak mulia, dan tidak boleh kita muliakan. Tidak boleh kita muliakan. Itu ya Bapak Ibu sekalian, ini kita objektif di dalam menyerap ilmu, dan objektif yang menimbulkan harus ke objektif kita dalam bersikap gitu. Anak kiai apapun diiyakan, ini salah, tidak boleh. Anu dia Ustaz, dia hadap, apa hadap? Apa jadab? Apa ada istilah jadab dia? Ya jadab. Oh dia itu sebenarnya tidak ada Pak, itu Pak, tidak ada. Nakal ya nakal, dia kurang ajar ya kurang ajar, itu tidak boleh. Kurang ajar karena dia anaknya kiai besar, tetap disubyo-subyo, tetap disanjung-sanjung, tetap dimuliakan, tidak boleh gitu. Dan tidak boleh. Kita memuliakan seseorang harus berdasarkan kualifikasi ketakwaannya. Oke. Karena syarat kemuliaan itu adalah ketakwaan gitu. Jadi nasab itu tidak bisa menjamin. Ada kaidah begini, man ato'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Keburukan atau ketidaktakwaan amal atau keburukan amal seseorang, nasabnya yang mulia itu tidak bisa menghapus keburukan yang ada. Jadi kalaupun anak kiai, anak ustadz, anak habib, anak cucu nabi sekalipun, kalau dia beramal buruk, maka keutamaan nasabnya tadi itu tidak bisa menghapus dosa-dosanya itu, tidak menjadi penganulir, tidak menjadi rukhsah. Oh kalau anak kiai boleh emang nginjak dagangan orang misalkan. Oh kalau anak kiai emang boleh menghamili anaknya sana semaunya, emang boleh? Tidak boleh tetap gitu. Jadi kemuliaan nasab itu tidak akan menghapus status dosa-dosa perbuatan seseorang. Itu ya Bapak sekalian, clear di sini. Jadi tetap kita di dalam menghadapi siapapun, kita harus melihat dari ukuran ketakwaannya, siapapun dia, meskipun dia anaknya orang biasa, bahkan anaknya orang ahli maksiat misalkan, kalau dia takwa apa boleh buat gitu. Karena yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang bertakwa. Kemudian faedah berikutnya adalah memang seseorang bisa mendapatkan efek dari kemuliaan suatu nasab gitu ya. Tetapi jika dia bertakwa, kembali lagi Pak, bolak-balik ke situ urusannya itu. Anaknya ulama besar, ya dia memang mendapatkan efek itu bisa. Dan kita boleh untuk memuliakan orang-orang anaknya besar, anaknya orang besar itu. Tetapi kembali kepada persyaratan dasar, yakni seberapa dia bertakwa.
Kalau dia ngajari judi online, malah dia ngajari ya nggak ngajari, dia sendiri melakukan ke kafe, kemudian minum bir, kemudian pengikut-pengikutnya itu ya bikin Pak, bikin pembelaan Pak. Oh itu bir itu ya, atau minuman khamr itu ya, kalau sudah masuk ke mulutnya itu jadi air putih itu. Ada yang sampai seperti itu Pak. Oh, dia wah macam-macam dia ngerangkul purel gitu loh. Itu hanya bayangannya, itu hakikatnya dia itu tidak. Repot sudah Pak kalau gitu, nggak ada anunya, jadi angel dituturi, angel sudah. Nyata-nyata dia bermaksiat, Jumat nggak Jumatan, dia itu jangan macam-macam, dia itu Jumatannya di Mekah, dia itu loh anaknya wali itu. Masih ada ya Pak ya seperti itu Pak ya, masih ada seperti itu Pak, di era yang seperti ini masih ada. Jadi hubungan nasab tadi, bahwa nasab itu bisa membawa efek kemuliaan pada keturunannya, iya, tetapi hubungan nasab itu bisa menjadi putus hakikatnya apabila akidahnya sudah tidak sama, atau sudah murtad atau dan sebagainya.